Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Di mana Yesus berada pada usia 12 sampai 30 tahun? Mana kira-kira Yesus itu? Gitu kan? Jawabannya gampang. Saya jawab aja langsung sekarang. Yesus ngapain? Yesus sekolah. Titik, habis perkara. Sudah. Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja. Lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Kali ini saya akan membahas soal cuitan dari si Mongol Stress, yaitu hari-hari kosong atau hari-hari hilang atau tahun-tahun hilang ya, tahun-tahun kosong Yesus Kristus. Dan kali ini saya kasih judul Tuhan masih sekolah. Jadi pemberian judul ini sebetulnya saya tidak ingin menghina saudara-saudaraku yang Nasrani dan Kristen, tetapi pendapat ini adalah asli dari para pendeta. Beberapa pendeta kalian memang mengatakan Yesus sekolah. Ibu Rita Wahyu, pakar Alkitab, penulis Sarapan Biblika, juga mengungkapkan bahwa usia Yesus yang hilang itu Yesus saat itu bersekolah. Bahkan si Bapak Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus di samping sekolah juga membantu menjadi tukang kayu. Baik, kita simak beberapa cuplikan dari beberapa video mereka ya. Kemudian muncul lagi pada umur 30 tahun. Nah, biasanya orang akan berspekulasi dalam kurun waktu umur Tuhan Yesus antara 12 sampai 30 tahun ini. Kemana kira-kira Yesus itu? Gitu kan? Jawabannya gampang. Saya jawab aja langsung sekarang. Yesus ngapain? Yesus sekolah. Titik, habis perkara. Kalimat ini tidak cocok kalau Yesus mengembara dari umur 13 sampai 29 tahun. Nah, kalau memang Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja, lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Jadi Yesus menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk bekerja membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Dan setelah ayahnya mati, dia berdiri sebagai tulang punggung keluarga, bekerja sebagai tukang kayu untuk menafkahi ibunya dan saudara-saudaranya. Mitras, berarti Yesus itu belajar dari rabi mana? Alkitab mengatakan bagaimana dia memperoleh pengetahuan seperti tanpa belajar. Secara manusia dia tetap melalui jenjang-jenjang pendidikan sama seperti orang Yahudi yang lain, itu artinya tunduk pada hukum Taurat. Jadi jelas menurut pendapat para pendeta kalian, bahkan para pakar Alkitab, Ibu Rita Wahyu dengan jelas di sana mengatakan bahwa Yesus masih sekolah di saat usia hilang, atau tidak ada beritanya ya, karena Yesus itu di dalam Alkitab hanya diberitakan begitu lahir, kemudian usia 8 hari dikitan, kemudian tidak ada tidak muncul ya, muncul usia 12 tahun, itu waktu Yesus dan ibunya pergi yaitu ke Yerusalem untuk melakukan perayaan tahunan, yaitu perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah itu sebelumnya memang sudah dirayakan jauh-jauh hari di zaman atau di saat mereka masih menggunakan syariat Yahudi ya, karena Paskah ini adalah perayaan Yahudi, bahkan perayaan ini diperingati sampai hari ini. Dan perayaan Paskah antara Yahudi dan Kristen memang ada sedikit perbedaan ya. Padahal di zaman Yesus
masa kecil Yesus, usia 12 tahun atau bahkan setiap tahun mereka selalu melakukan perayaan Paskah ini ya. Hal itu tertulis di mana? Yaitu ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 42 ya. Yaitu ketika Yesus berusia 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim dilakukan pada waktu itu ya. Pada Lukas pasal 2 ayat 41 dan 42 di sana dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi orang tua Yesus setiap tahun itu ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Yesus di sini diajak waktu itu berusia 12 tahun ya. Jadi anak itu bertambah besar, menjadi kuat, dan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Di sini muncul setelah hilang masa kecil, tidak ada kisahnya, kemudian muncul di usia 12 tahun di saat Yesus menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem. Setelah kehadiran ini hilang, baru muncul di usia 30 tahun, yaitu saat Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis untuk meminta dibaptis dirinya. Di sini sangat menarik karena apa? Karena doktrin Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Bagaimana mungkin Yesus merupakan Sang Firman sementara ada firman yang lenyap atau tidak ada firman selama 18 tahun? Kalau ya katakan Yesus sebagai firman dimulai masa kecilnya, bahkan itu harusnya ada kisah-kisah ya, karena dia harusnya menyampaikan firman terus di usia mereka, di usia beliau ya. Tetapi ternyata tidak. Di usia produktif, di usia 12, 13, 17, 20 tidak muncul, bahkan muncul di usia 30. Ini adalah problem. Karena apa? Karena mereka selalu mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman. Ini adalah Yesus adalah Sang Firman. Bahkan mereka berpendapat bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena manifestasi dari firman ya. Dan Yesus itu adalah Sang Firman. Itu dasarnya diambil dari Yohanes 1 ayat 1. Dan saya katakan di sini bermasalah karena apa? Karena ada yang hilang. Ada yang hilang. Kalau Yesus betul-betul Sang Firman, harusnya tidak ada yang hilang. Ini problem. Dan problem ini sebetulnya problem yang sudah lama dibahas ya. Bertahun-tahun masalah ini dibahas, bahkan para tokoh-tokoh sudah membahas masalah ini, bahkan beberapa sudah difilmkan, yaitu masalah Yesus sampai pergi ke negeri India ya. Jadi diceritakan ada banyak teori, bahkan salah satunya di saat Yesus tidak ada itu, maksudnya usia yang tidak diceritakan dalam Alkitab, itu sebetulnya Yesus lagi berguru, mencari ilmu, mencari belajar soal agama-agama, terutama di India, karena saat itu perkembangan agama Hindu di India sangat pesat sekali. Bahkan konon munculnya agama Hindu itu ada sebelum ajaran Yahudi ada, jadi lebih tua. Itulah sebabnya Yesus diceritakan dalam kisahnya sampai ke India setelah balik ke Nazaret di usia 30 tahun. Yesus minta dibaptis pada Yohanes Pembaptis. Itu teori-teori ya, dan semuanya tidak ada dasarnya karena tidak ada ditulis di dalam Alkitab mereka. Bahkan pendapat para pendeta-pendeta dan juga para pakar Alkitab, termasuk Ibu Rita Wahyu, yang mengatakan bahwa Yesus saat itu melakukan sekolah, ada jenjang-jenjang sekolah yang dilakukan, itu juga tanpa dasar. Itu hanya asumsi, kira-kira mungkin yang dilakukan Yesus saat kecil melakukan itu, sekolah. Bahkan pendeta Ezra Soru lebih jauh mengatakan sekolah dan bekerja, yaitu membantu ayahnya menjadi tukang kayu. Karena di dalam satu ayat yang lain Yesus diceritakan bahwa Yesus itu adalah seorang tukang kayu ya.
Itu adalah pendapat dari pendeta kalian. Jadi kalau kita melihat dari video mereka, itu diceritakan bahwa Yesus melakukan tahapan-tahapan sekolah. Di umur 12 Yesus ke Yerusalem, memasuki sekolah minggu. Kalau dalam ajaran Kristen ya, anak-anak itu sekolah minggu, dan Yesus melakukan itu disebut Bet Sefer kalau di Yahudi ya. Kemudian melakukan pendidikan lanjutan, Bet Talmud, diajarkan pengakuan iman, doa, dan sebagainya. Kemudian lepas sidi, Ber Mitzvah, dan ini sebagai anak Taurat. Kemudian yang kelima adalah Ben Midrash. Setelah usia 30 baru boleh mengajar. Itu tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh orang anak-anak Yahudi ya. Tetapi apa tahapan ini berlaku untuk Yesus juga? Tidak ada bukti. Semua hanya perkiraan, dan rata-rata pendeta menceritakan itu berdasarkan tradisi yang ada di Yahudi. Dan apakah betul Yesus melakukan sekolah? Wallahu alam ya. Yang jelas pendapat mereka sebetulnya melawan daripada apa yang dikatakan dalam Alkitab. Karena apa? Karena di dalam Alkitab Yesus dikatakan bahwa Yesus sebetulnya tidak pernah belajar. Ayatnya di dalam, maka heranlah, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 15 ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian rupa tanpa belajar. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat 15. Orang-orang Yahudi heran melihat Yesus yang selalu berkhotbah, memberikan ceramah, bahkan dipanggil rabi, dan heran mereka terheran-heran. Orang-orang Yahudi itu terheran-heran berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian rupa tanpa belajar. Ini ucapan orang Yahudi. Kita lebih percaya ucapan orang Yahudi ataukah lebih percaya pada ucapan si Ezra Soru atau si pendeta-pendeta yang lain, bahkan ucapan Ibu Rita Wahyu yang bukan saksi mata? Di dalam Alkitab mereka saksi matanya orang Yahudi, karena Yesus hidup di zaman Yahudi, dan Yesus juga melakukan syariat-syariat Yahudi. Yesus beribadah di sinagog, membaca gulungan Taurat dan sebagainya, puasa, sunat, itu semua adalah tradisi dan ajaran Yahudi yang dilakukan oleh Yesus juga. Dan pendapat dari para pendeta bahwa Yesus sekolah itu dibantah di dalam Yohanes pasal 7 ayat 15, bahwa orang-orang Yahudi terheran-heran bagaimana dia berpengetahuan seperti itu padahal dia tidak pernah belajar ya. Jadi soal usia hilang, usia 12 tahun sampai 30 yang saat ini lagi rame dibahas karena si cuitan dari si Mongol Stress ya. Mongol Stress ini dulu adalah pengikut dari gereja setan ya. Bahkan dia dikatakan sebagai presiden gereja setan se-Asia. Dan saat ini si Mongol ini masuk ke dalam agama Kristen, tetapi di dalam videonya yang pendek itu dimuat di TikTok atau apa itu ya, dia menceritakan dia lebih mengagumi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu urut sampai usia 40 itu kisahnya ada, tetapi kalau Yesus itu kisahnya terputus hanya sampai umur 12, kemudian muncul di umur 30. Meskipun si Mongol tidak menceritakan bahwa bagaimana mungkin harus terputus, karena Yesus harusnya tidak terputus karena dia mengemban firman. Bahkan dikatakan Yesus itulah sang firman. Bagaimana mungkin sang firman hilang di tengah jalan di umur 12 sampai 30 ya. Jadi ini problem, dan saya sebetulnya tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, tapi ini menarik kita bahas supaya apa, ini sebagai pengetahuan saja buat orang muslim bahwa kita tetap harus teguh, jangan terpengaruh dari godaan-godaan pemurtadan. Anda sudah ketahui bahwa ini ada masalah. Kalau Yesus dikatakan sang firman ternyata pernah hilang
Masa firman hilang? Kan nggak mungkin. Kalau dalam pribadi Yesus itu adalah gambaran manifestasi dari sang firman, harusnya firman itu tidak terputus dan harusnya ada. Bahkan di usia 17 apa yang dikatakan? Di usia 15 apa yang dikatakan? Di usia 20, 25 apa yang dikatakan? Masa hilang? Ataukah belum ditemukan kitabnya? Dan ini sudah berapa ratus tahun, hampir 2000 tahun. Jadi ini sebuah problem ya, dan itu masalah mereka. Tetapi kita sebagai umat muslim ini hanya sebagai ilmu pengetahuan tambahan saja. Kita harus bentengi keluarga-keluarga kita, pertahankan iman muslim kita, meskipun apapun itu, baik TikTok, YouTube yang ingin memurtadkan Anda, yang ingin mengacaukan keimanan Islam Anda, dan Anda diiming-imingi dengan penebusan dosa atau pemurtadan yang lain dengan iming-iming apapun itu, jangan sampai Anda terpengaruh. Dan saya khusus membuat channel ini adalah untuk membentengi umat muslim supaya lebih tetap dalam iman Islam ya. Saya Edi Prayitno sebagai pembina mu'alaf wilayah Jawa dan Bali selalu tidak henti-hentinya mengingatkan saudara muslim sekalian tetap teguh dalam Islam. Yang ingin belajar Islam silakan belajar, yang ingin menjadi mu'alaf silakan masuk mu'alaf. Semoga hidayah juga menjemput Anda. Demikian dari saya sekelas info. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.